Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah Capital Place yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali bagaimana kabarnya Bapak Ibu di siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan ini semakin menumbuhkan daripada benih-benih kesyukuran kita menjadi semakin subur dan menjadi semakin lebih baik. Karena salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah hadirkan untuk kita adalah kita masih dapat melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah di pada siang hari waktu sekarang. Dan ini adalah di antara sebuah anugerah yang boleh jadi Allah berikan banyak orang untuk punya kesempatan yang sama. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan kesempatan itu. Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan sebuah amal, pekerjaan, itu mesti terpenuhi 3 keadaan. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kemampuan, dan yang ketiga adalah kesempatan. Jadi yang pertama, ada orang yang punya kemauan pengen sholat zuhur. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan karena sakit dan lain hal lainnya, maka itu akan terhalang. Alhamdulillah ada kemauan pengen sholat zuhur dan ada kemampuan, tapi nggak punya kesempatan karena mungkin di kantornya banyak aktivitas yang harus dikejar setelah libur panjang kemarin dan akhirnya nggak sampai sholat zuhur berjamaah. Atau sebaliknya, dia punya kesempatan dan dia juga ada kemampuan, tapi kalau nggak punya kemauan, maka niscaya juga tidak akan sampai di dalam melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Maka termasuk kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita siang hari ini untuk kembali hadir di majelis ilmu setelah kita selama sebulan penuh kemarin kita berada di dalam madrasah Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang telah bergerak meninggalkan kita hampir setengah bulan lamanya, ini menjadikan kita alumni Ramadan yang mencapai gelar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagai sebuah langkah awal kita di siang hari ini, walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita, apa makna Ramadan bagi kita? Apakah kita baru menjadikan Ramadan itu sebatas event atau sebuah agenda rutin tahunan, ataukah kita sudah menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan ataupun transformasi diri yang lebih baik? Karena setidaknya di dalam satu ungkapan yang menarik dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya ukuran keberhasilan itu bukan hanya bagus di awal, tapi justru ada pada saat di akhirnya. Laisal ibratu bikamalil bidayat walakin bikamalin nihayat. Yang menjadi ukuran bukanlah bagusnya awal, tapi bagusnya akhir. Sehingga kalau kita lihat mereka yang berhasil di Ramadan itu apakah sebatas hanya taat di Ramadan saja? Tentu tidak. Karena justru pembuktiannya ada di 11 bulan setelah Ramadan meninggalkannya. Walaupun kalau kita lihat bagaimana generasi sebelum kita memaknai Ramadan juga sebagai momentum kemenangan. Maka peperangan Badar Al-Kubra, kemudian Fathu Makkah, Perang Tabuk, pembebasan Andalusia, Zallaqah, Ain Jalut, bahkan proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada
bulan suci Ramadan. Maka setidaknya ini adalah menggambarkan bahwa kemenangan ini bukan semata juga diperoleh daripada ikhtiar kita semata atau ikhtiar para generasi sebelum kita, akan tetapi di situ ada yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang membuat kita menang di dalam perjuangan ini bukanlah karena kekuatan kita ataupun kehebatan pasukan kita, akan tetapi karena Allahnya memberikan pertolongan kepada kita. Maka kalau hari ini kita berhasil menyelesaikan Ramadan, bukan semata karena kita punya visi yang sehat, punya kemauan pengen selesai, dan ada kesempatan melaksanakannya. Akan tetapi di situ ada keajaiban pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena inilah yang kemudian kita maknai di dalam Al-Quran, istilah keajaiban itu terjadi pada mereka hamba-hamba Allah yang terpilih. Ada Nabi Zakaria, Siti Sarah, pemuda Kahfi, bahkan jin mendengarkan Quran. Maka ini adalah keajaiban yang diberikan kepada hambanya yang terpilih dengan segala ketidakmungkinan ataupun yang tidak terduga. Dan disinilah yang menjadi kata kuncinya, yaitu bagaimana ketika kita dianugerahkan ketakwaan oleh Allah. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkanlah dia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya, engkaulah pelindungnya dan juga Robnya. Maka ini sangat sejalan dengan apa yang kemudian kita harapkan di dalam keberhasilan Ramadan. Karena surah Al-Baqarah ayat 183, Allah tidak menginginkan kita berpuasa itu agar lapar, agar dahaga, agar kita capek, lelah, tidak. Tapi semua itu adalah bagian dari penggojlogan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk menggapai la'allakum tattaqun. Maka kalau kita berbicara tentang takwa ini, insya Allah inilah yang dibahas oleh para guru-guru kita, para ulama, para asatidzat selama di Madrasah Ramadan kemarin. Secara sederhana, yang dimaksud dengan takwa itu adalah menurut para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah zahiran wa batinan. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Maka dengan kata lain, mereka orang-orang yang berhasil mencapai derajat takwa di Ramadan, itu akan muncul di dalam parameter selalu merasakan ketersambungannya dengan Allah, selalu terkoneksi dengan Allah. Mau ngapa-ngapain Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Ketika dia sholat, dia merasakan ketersambungannya dengan Allah, baik itu berada di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka inilah implementasi nilai takwa. Di sisi yang lain dia sibuk mengerjakan yang dicintainya serta meninggalkan segala yang dibencinya. Maka kalau kita pasca Ramadan, kita waktu Ramadan rajin baca Qur'annya, rajin sholat malamnya, rajin puasanya, rajin datang ke masjidnya, bahkan melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir. Tapi selepas Ramadan kita jauh dari masjid, tidak mau lagi datang ke majelis ilmu, tidak mau baca Quran, enggan melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka ini bisa jadi nilai takwa itu belum hadir di dalam diri kita pasca Ramadan. Bahkan di antara kelebihan takwa itu, ini adalah merupakan satu jalan yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, aku menyadari bahwa takwa itu adalah jalan keluar daripada segala bentuk kesedihan dan kesusahan. Karena segera setelah jalan ketakwaan itu kutempuh, maka aku akan menemukan jalan keluarnya. Maka di titik inilah ketika kita hari ini dihadapkan dengan kondisi geopolitik Timur Tengah yang sedang menghangat, kemudian kita bisa jadi terdampak dari keadaan geopolitik itu dengan ketidakteraturan ataupun ketidakjelasan, ambiguity. Namun di satu sisi, selama kita berpedoman dengan ketakwaan, maka Allah selalu akan memberikan jalan keluar itu di dalam kehidupan hamba-hambanya. Dan inilah yang Allah jamin di dalam Quran surat At-Talaq, ujung ayat kedua dan ayat yang ketiga. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki daripada pintu yang tidak diduga-duga. Maka orang-orang yang menjalani takwa ini adalah sebuah proses berkelanjutan. Takwa itu bukan setelah sampai kemudian stagnan berhenti, tidak. Tapi dia adalah sebuah journey of excellence. Bagaimana hari ini bisa lebih takwa daripada kemarin. Bahkan setiap khotib Jumat, di setiap hari Jumat mengingatkan, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara nasihat takwanya selalu ada itu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini atau mati kecuali di dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka di titik inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa kita lakukan kalau kita sudah merasakan diri kita itu sudah sempurna. Kita merasakan gak ada kekurangan. Justru perjalanan takwa itu dimulai dari pengakuan kita yang merasakan kekurangan kita di hadapan Allah dan cacat kita di dalam penghambaan kepadanya. Maka kita akan berupaya untuk bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Maka di titik itulah kita mendapati kalau kita masuk di hari raya Idul Fitr, maka kita senantiasa saling mendoakan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Dan kita ambil yang di ujungnya itu, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita daripada hambanya yang kembali. Maksudnya kembali apa? Kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan takwa. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita pada tanggal 12 atau 13 Syawal ini, bahwasanya kita ingin Ramadan menjadikan kita hambanya yang Rabbani dan bukan menjadi hambanya yang Ramadhani. Kun abdan Rabbaniyan wala takun abdan Ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang Rabbani dan janganlah kalian menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Sehingga di titik inilah kita akan back to fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri kita. Dan oleh karenanya sadarilah kasih sayang Allah kepada kita hari ini. Allah telah hadirkan Al-Quran, Lailatul Qadar, bahkan Ramadan pun Allah telah berikan kepada kita selama sebulan penuh kemarin. Namun apakah selama pendidikan madrasah Ramadan itu sudah menjadikan kita pribadi takwa? Karena inilah yang menjadi athar ataupun bekas jejak dari Ramadan kita. Kalau salafun saleh, mereka berdoa 6 bulan sebelum daripada Ramadan agar bertemu dengan Ramadan. Tapi setelah Ramadan mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar selama amaliyah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bagaimana bisa kita kembali kepada kondisi, kepada fitrah diri dengan spirit bukan sekedar Ramadanian tapi menjadi Rabbanian. Maka kita akan memulai dari pemaknaan kenapa kita perlu menjadi seorang hamba Allah yang Rabbani. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Qur'annya adalah Quran surah Ali Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Namun hendaklah kalian menjadi orang-orang yang Rabbani karena kalian selalu mengajarkan kitab dan karena kalian mempelajarinya. Artinya kalau kita lihat ayat ini, bagaimana Allah mengingatkan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan risalah ketauhidan, risalah kenabian yang disampaikan kepada mereka, agar mengajak umat manusia itu menyembah Allah, bukan hanya menjadikan mereka yang menjadi poin perhatian utamanya. Dengan kata lain, dalam konteks kita hari ini, kita melakukan kesolehan di Ramadan
bukan karena kita menyembah Ramadannya, tapi karena kita menyembah Allahnya. Karena bukankah Allah yang kita kejar ridhonya di waktu Ramadan, dia juga Allah yang berada dan kita raih ridhonya selepas Ramadan. Maka di titik inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lisanul Arab dimaksudkan Ar-Rabbani, artinya adalah hamba yang punya pengetahuan tentang Rabb, yang itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita berbicara Rabbani, maka ini adalah mereka orang yang hidupnya senantiasa mengenali, memahami dan menjadikan orientasinya semata kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Sementara Rabbaniyun yaitu mereka yang telah merealisasikan syarat-syarat di dalam menisbatkan dirinya kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang dimaksud dengan pribadi-pribadi Rabbani adalah orang yang dekat dengan Allah. Sehingga orang yang paling Rabbani adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita itu masuk di dalam kelompok yang mana? Apakah kita baru sampai di level Ramadanian ataukah sudah sampai di Rabbanian? Dan kalau kita bicara Ustadz, tentunya saya pengen kita semua berada di dalam kelompok pribadi-pribadi Rabbani pasca Ramadan. Karena tema kita Rabbanian Spirit After Ramadan. Maka setidaknya kita bisa menjadikan ada 5 tanda seseorang itu tergolong di antara kelompok hamba Allah yang Rabbani. Apa 5 tanda itu? Dan kalau itu ada pada diri kita, mudah-mudahan kita menjadi bagian di antara kelompok orang-orang yang Rabbani itu. Yang pertama adalah seorang yang dikategorikan menjadi hamba Allah yang Rabbani adalah ketaatannya tidak terhenti setelah Ramadan. Jadi kalau dia di Ramadan tadi disinggung, kita masjid-masjid di Ramadan itu anomali, betul nggak Bapak Ibu? Tapi begitu selepas Ramadan masih tetap anomali atau kembali normal? Nah, maksudnya kembali normal itu apa? Ya bahkan hari ini bisa jadi sholat subuh selama Ramadan kemarin penuh, tapi sekarang itu sudah mulai mengalami kemajuan yang signifikan gitu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita baca Quran hampir tiap hari. Target bisa 1 hari 1 juz itu minimal. Tapi selepas Ramadan sudah masuk 13 Syawal hari ini, pertanyaannya apakah kita masih membaca Al-Quran? Maka ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita selepas Ramadan masih mendawamkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di Ramadan, maka itu tanda kita Rabbani insyaallah. Jadi maksudnya bagaimana? Ya kalau tadi kita walaupun Ramadan sudah berlalu, tapi kita masih menjaga spirit puasa. Selepas Ramadan, puasa Ramadan ada puasa 6 hari bulan Syawal. Selesai puasa 6 hari bulan Syawal, dilanjutkan puasa Senin Kamis. Ada selain Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Selepas Ayyamul Bid ada puasa Daud alaihissalam. Nah ini kan semua bagian daripada keberlanjutan. Kalau kita di Ramadan hampir tiap malam sholat tarawih, sholat malam, sholat sunnah witir setelah sholat isya'nya, maka jangan sampai kita selepas Ramadan meninggalkan itu semua. Paling tidak kita jaga sholat sunnah witirnya. Kalaupun kita nggak bisa ngerjain 11 rakaat, kita lakukan sholat malam kita apakah 2 tambah witirnya 1 dan 3 dan atau 3, itu cukup. Walaupun nanti insya Allah kita lanjutkan, bisa bertahap makin lama makin naik. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus berkelanjutan walaupun itu sedikit. Nah, jadi bukan tentang banyaknya, tapi bagaimana tentang keberlanjutannya, kontinuitasnya. Kalau kita di Ramadan, alhamdulillah senang datang ke majelis ilmu, ke pengajian, maka selepas Ramadan, bagaimana kita tetap juga punya kebahagiaan datang ke pengajian. Dan itu bisa terlihat, ya kalau di Ramadan ngajinya nyender apa enggak? Alhamdulillah, enggak. Kalau sekarang? Ya. Nah ini kenapa? Karena bagian daripada upaya menjaga kontinuitas. Karena Allahnya memerintahkan,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang daripada al-yaqin. Mana al-yaqin? Itu adalah al-maut, kematian. Maka jangan sampai bahkan ada yang bilang gini, Ustadz, ngapain lagi saya ibadah? Saya kemarin Ramadan dapat Lailatul Qadar. Kan kalau sudah dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu 83 tahun. Berarti saya umur sekarang udah 50, 60. Kayaknya nggak mungkin nyampe lebih dari 80 kan gitu. Jadi nggak usah sholat lagi, nggak usah ibadah lagi. Itu salah. Justru kita itu kalau diizinkan Allah Ta'ala dapat Lailatul Qadar, maka dengan izin Allah kita bisa ngejar tuh amalan-amalan generasi sebelum kita yang umurnya jauh lebih panjang dari kita. Kemarin itu ada kalkulasinya begini. Ini salah satu analogi Bapak Ibu. Kalau kita bicarakan umur umat Nabi Nuh itu berapa? Nabi Nuh umurnya berapa tahun? Ya, 1000 kurang 50, itu umur dakwahnya. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, berapa tahun? Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 100 tahun atau berapa ratus tahun. Selepas dari Bukit Judi, apakah langsung wafat? Enggak. Di situ juga kemudian hidup dalam kondisi sejahtera. Sehingga ada yang mengatakan bahwa umur umat daripada Nabi Nuh itu 1100 sampai 1200 tahun. Nah kalau kita, pertanyaannya, ada nggak yang umurnya sampai 1000 tahun? Nggak ada. Nah tapi dengan adanya Lailatul Qadar, coba kita hitung. Misalkan ambil yang minimal, walaupun Allah bilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih baik itu bukan berarti 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Tapi kalau kita konversi oke lah 1000 bulan, ambil minimalnya, berarti 83 tahun. Dan kalau kita hitung dari kita balik, katakan umur 15, sekarang umurnya berapa? Misalkan 40, 45, 50, kurang lebih ya. Nah kurangin, umur kita belum balik, 30 tahun dapat, dari 45 kurang 15, berarti ada 30. 30, nah ini kali berapa? Kali 83 tahun tadi. Maka jumlahnya berapa? Lebih enggak 2000 tahun? Lebih enggak? Inilah keberkahan Lailatul Qadar. Cuma kita kan kadang-kadang nggak pernah berhitung seperti itu. Pokoknya Ustadz yang penting lakukan aja. Benar sih, tapi kita perlu memaknai bahwasanya dengan kita diizinkan ketemu lagi Lailatul Qadar, ketemu lagi dengan Ramadan, ini adalah karunia Allah. Dan setelah itu meninggalkan kita, jangan kita berhenti sampai di titik itu. Persiapkan diri untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Inilah yang disebut dengan pribadi Rabbani, yaitu ketaatannya tidak terhenti setelah Ramadan. Yang kedua, tanda seseorang itu memiliki spirit Rabbani pasca Ramadan adalah hatinya menjadi lebih peka terhadap dosa. Kalau dia setelah Ramadan amat dosa biasa aja, sebagaimana bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW, perumpamaan seorang mukmin dan seorang fajir dalam melihat dosa itu, kalau orang beriman tidaklah melihat sekecil apapun dosa, kecuali seperti gunung yang menghimpit dirinya dan akan menimpa dirinya. Takut dia. Tapi kalau orang-orang fajir, sedosa-dosanya dia, sebanyak apapun dan sebesar apapun dosanya, dia menganggap dosa itu seperti seekor lalat yang terbang, kemudian hinggap di depan hidungnya, dia kibaskan dengan tangannya. Artinya apa? Memandang remeh terhadap dosa-dosa itu. Nah ini kalau kita selepas Ramadan, ngelihat dosa, biasa aja lah Ustadz, namanya juga semua orang punya dosa. Iya sih, semua orang punya dosa, tapi jangan berhenti sampai di titik itu. Karena di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu punya salah, pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baik mereka adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ukurannya gimana? Kita menghitung hati menjadi lebih peka terhadap dosa. Surah Ali Imran ayatnya 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan adapun orang-orang yang bertakwa, ketika mereka sadar telah berbuat yang tidak baik, yang tidak benar, yang berlaku zalim, baik kepada dirinya apalagi kepada Rabbnya, kepada sesama manusia, maka kemudian mereka zakarullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah untuk apa? Fastaghfiru lidzunubihim. Maka kemudian mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Karena apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian tidak mengulanginya lagi daripada perbuatan-perbuatan keburukan, dan itu adalah sebagai kebaikan jikalau mereka tahu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan, apakah hati kita itu sudah menjadi furqanan, menjadi pembeda? Wah, ini kalau enggak benar, walaupun menguntungkan saya secara hitung-hitungan dunia, tapi saya bisa jadi celaka di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka dia akan menjauhi perkara-perkara yang dianggap kebiasaan, riswah, suap, sogok, kemudian berlaku curang, markup, lain sebagainya. Sehingga dia menyadari Allah itu mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang terlihat maupun apa yang kita sembunyikan di dalam dada kita. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka punya wal khaufu min iqabillah, mereka punya rasa takut terhadap hukuman, sanksi yang Allah berikan. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi orang-orang yang lebih peka terhadap dosa-dosa. Dengan kata lain, dia akan berupaya menjauhi segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah saat kemudian dosa itu dikerjakan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pernah satu waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan daripada dosa-dosa itu? Maka dijawab oleh Nabi, dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hati kalian dan kalian gak pengen orang lain tahu tentang itu. Itu dosa. Kadang ada orang yang, mohon maaf, di saat kita beramai-ramai orang gak tahu bagaimana kebaikan, keburukan kita. Tapi Allah Rabb yang maha mengetahui segalanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka orang-orang yang dia menyadari tidak ada dosa yang tidak luput di dalam pengawasan Allah, maka di satu sisi dia terus menjauhinya, kemudian dia berupaya mendekati Allah dan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Dengan apa? Dengan semangat dan keyakinan yang kuat. Karena apa? Allah Rabb yang maha pengampun. Bahkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah itu tidak memanggil hamba-hambanya dengan panggilan buruk. Tidak dipanggil pemabok, koruptor, pelaku kezaliman, tidak. Tapi yang Allah panggil apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini indah sekali ayatnya Bapak Ibu. Karena apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah enggak panggil tadi panggilan buruk. Tapi Allah bilang wahai hambaku yang banyak melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahkan Rasulullah SAW saja yang terkenal dan dikenal maksum, diampuni dosanya yang akan datang dan sebelumnya, maka ternyata Rasulullah beristighfar 70 hingga 100 kali dalam sehari semalam. Maka apalagi kita yang jelas-jelas tidak maksum, walaupun namanya maksum misalkan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, orang yang dia memiliki Rabbanian spirit after Ramadan, selain ketaatannya tidak berhenti, kemudian hatinya lebih peka terhadap dosa, yang ketiga, hatinya selalu kesambung dengan Allah. Qurannya surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini ayat termasuk yang sering kita ulang-ulang. Karena ini kata kunci.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tenang dan tentram hatinya saat mengingat Allah SWT. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah sajalah hati kita akan menjadi tenang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita hari ini tadi selepas Ramadan ini kita dibayang-bayangi kekhawatiran, dampak geopolitik yang menghangat di Timur Tengah, yaitu mungkin berdampak BBM bisa naik. Kalau BBM-nya naiknya di atas rata-rata, dolarnya sudah nggak bisa lagi dibendung, pertanyaannya Indonesianya masih ada apa enggak, kan begitu. Tapi selama kita yakin bahwasanya selama kita berpegang bahwa Allah Rabb yang maha baik, kita melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita mampu, maka Allah nggak akan meninggalkan kita. Karena itu ayatnya jelas Bapak Ibu. Ya, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samawati wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah timpakan siksa supaya mereka sadar, supaya mereka tahu. Maka ketika kita hari ini dipilih oleh Allah selepas Ramadan, masih mau mengaji, alhamdulillah Ustadz Haddad juga sudah memulai kajiannya. Ya karena ini kan masih hitungannya masih nuansa lebaran. Tapi kita tetap ngaji. Kadang kita ada tawakufan sebulan setengah sebelum Ramadan. Nanti mulai lagi ngajinya masuk awal tahun Muharram yang baru. Jadi kelamaan liburnya. Padahal kita butuh hati kita ini kalau nggak dinasehati Bapak Ibu, dia akan mudah terkikis dengan kesibukan-kesibukan kita. Mungkin dengan aktivitas pekerjaan kita, beban-beban yang itu sampai kepada kita. Tapi ketika kita hari ini rehat, kita healing di masjid. Walaupun kadang-kadang Ustadz maksud saya healing, tapi karena dapatnya di pojokan, senderan, Ustadz baru ceramah Assalamualaikum saya baca Bismika Allahumma ahya Bismika amut, saya dapat manfaat nggak? Dapat. Insya Allah dapat, minimal dapat tidurnya ya kan, ya tidurnya aja dapat. Insya Allah. Apalagi kalau dia nggak tidur, sederhananya gitu Bapak Ibu. Kalau dengan tidur itu menjauhi dia dari maksiat kan lebih baik daripada dia nggak tidur tapi bermaksiat, betul? Oh kalau gitu Ustaz besok saya datang langsung tidur aja. Nah jangan juga begitu. Jadi Bapak Ibu, hati yang selalu terhubung dengan Allah akan mendorong dirinya menjadi pribadi yang mawas diri. Yang keempat, seorang yang dikategorikan memiliki Rabbanian spirit after Ramadan, semakin tawaddu dan gak ngerasa paling baik. Ya, apa ini kalian semua? Saya dapat Lailatul Qadar kemarin, ente kayaknya mukanya gak dapat nih. Jangan kita ngerasa lebih tinggi. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan, kalau kita melihat seseorang yang dia lebih berusia, lebih di atas kita, maka kita bilang, ya Allah, dia lebih umurnya daripada saya. Bisa jadi amalnya lebih banyak. Kalau dia lihat yang lebih muda, ya Allah, dia lebih muda umurnya dari saya. Bisa jadi dosanya lebih sedikit. Ya Allah, dia lebih kaya dari saya. Bisa jadi dengan kekayaannya dia udah sedekah yang banyak dengan hartanya. Lihat orang yang fakir, ya Allah, dia nggak punya banda, tapi kalau dia doa nggak bakal ditolak sama Engkau ya Allah. Sehingga kita akhirnya nggak sibuk merasa diri kita itu tinggi. Karena orang yang merendahkan diri, tawaddu, maka Allah akan tinggikan. Tapi semakin orang itu sombong, sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, maka apa yang terjadi? Allah hinakan di dalam kehinaan yang paling hina. Maka orang-orang yang Rabbani, dia nggak merasa dirinya paling baik, paling suci, paling hebat, paling benar. Tapi dia berupaya terus memperbaiki diri karena sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan bukan sebagai tujuan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka orang-orang yang berhasil di Ramadan memiliki spirit Rabbani pasca Ramadan itu adalah semakin ingin meluaskan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau misalkan waktu Ramadan diajakin sedikit-sedikit Bapak Ibu, masjid kita hari ini mau mengadakan iftar jama'i untuk jamaah, langsung keluar semua. Bapak Ibu, kita masih melakukan perbaikan sarana tempat wudhu, keluar semua. Tapi selepas Ramadan, pengurus bilang, Bapak Ibu, kita ingin melakukan perbaikan karpet, sampai berkali-kali Jumat gak ada yang datang. Maka jangan sampai di situ berhenti.
Karena apa? Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar banyaknya memiliki, tapi bagaimana kita memiliki kontribusi yang banyak di dalam hidup kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, mereka orang-orang yang dikategorikan memiliki Rabbanian spirit after Ramadan adalah sebagaimana digambarkan oleh Syekh Ibnul Qayyim. Ar-Rabbaniyu huwallazi jama'a bainal ilm wal amal wad da'wah. Rabbani itu adalah orang yang menggabungkan antara ilmu yang benar, ilmu yang hidup, amal yang sahih, dan dakwah yang luas dan berkelanjutan. Maka inilah yang kita katakan, karena seorang yang Rabbani, dia berusaha untuk terus melakukan yang terbaik sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Ar-Rum ayat 30 sampai 31. Inilah yang kita maksud back to basic Rabbanian spirit after Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka supaya kita tetap on the track sebagai pribadi Rabbani, apa yang perlu kita lakukan? Ayat berikutnya. Munibina ilaihi wattaqu waqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepadanya dan dirikanlah salat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka kalau ini yang kita lakukan pasca Ramadan, kita terus menghidupkan nilai-nilai Rabbani, maka mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik dan menjadi di antara yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang dikaruniakan daripada spirit Rabbani after Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi manfaat dan bekalan kita
pasca Ramadan untuk kita tatap sebagai momentum peningkatan di bulan Syawal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.